Saudara-saudari yang terkasih berkah dalem, marilah kita membuka renungan ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus.
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah mukjizat ini kita bisa belajar mengenai sikap orang beriman. Yang pertama, dari sikap kepala ibadat Yairus yang datang kepada Yesus dengan kepercayaan dan penyerahannya sampai dia bersujud. Yang ia mohon adalah kesembuhan anaknya. Dan Tuhan Yesus menanggapi apa yang menjadi permohonan. Lalu yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan. Dia sudah berkali-kali mencoba menyembuhkan dirinya sampai habis, dikatakan di sana. Dan tidak ada hasil. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah harapannya yang begitu kuat. Lalu ketika dia mendengar Yesus mau melewati jalan itu, imannya yang luar biasa bahwa saya percaya pada pertolongan Tuhan. Segala usaha yang telah saya lakukan selama ini secara manusiawi menjadi sia-sia, tetapi dia percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus dia akan menemukan keselamatan. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, dia berusaha bersusah payah untuk menyentuh jubah jubahnya. Di tengah kerumunan orang banyak, kita bisa bayangkan ya, bagaimana di tengah kerumunan berusaha menyentuh jubah jubah. Ada usaha yang luar biasa. Maka harapan dan iman itu menggerakkan orang untuk melakukan usaha. Kalau kita lihat dari dua tokoh tadi ya, Yairus dan perempuan tadi, kepercayaannya kepada Yesus mendorongnya untuk melakukan usaha-usaha. Imannya menumbuhkan harapan dan menggerakkan untuk melakukan usaha-usaha. Tidak diam. Kalau kita perhatikan tidak diam saja. Yairus sampai bersujud. Orang perempuan tadi sampai harus berdesak-desakan untuk menyentuh jubah-jubahnya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari juga dalam kehidupan. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita percaya pada kasih keselamatannya. Dari sisi Tuhan, memang Tuhan tidak akan memperhitungkan seberapa besar iman kita begitu ya. Artinya kalau Tuhan mau memberikan kehendak kesembuhan, keselamatan, melihat siapapun orangnya tidak diukur dari apapun, itu adalah keputusan Tuhan. Tetapi dari sisi kita sebagai orang beriman, bagaimana kita sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Apakah kepercayaan dan usaha kita ini kita sungguh wujudkan dalam usaha-usaha kita dalam kehidupan sehari-hari. Bertekun dalam panggilan dan perutusan kita masing-masing sebagai keluarga, sebagai imam, bruder, suster, sebagai orang muda, sebagai orang tua, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kita. Atau ketika kita menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Kita ini sebagai pribadi yang menyerah kalah, tak mau berusaha, tak lagi ada harapan. Ataukah sebaliknya, kalau kita terjebak pada menyerah kalah, pengennya cepat selesai, lalu mukjizat begitu saja gitu ya, atau serba instan, lalu tidak ada usaha apapun, tidak punya harapan, maka ya bisa dipertanyakan kita ini sebagai orang beriman yang macam apa. Kalau kita sungguh beriman kepada Kristus, apapun yang kita alami dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami,
Apapun tantangannya, ketika kita percaya pada pertolongan kasih Kristus akan menggerakkan kita untuk pertama menumbuhkan harapan, menggerakkan untuk melakukan usaha-usaha supaya kita semakin dekat dan mengalami Kristus, dan buahnya adalah keselamatan, kesembuhan, sukacita dalam hidup. Yang pada akhirnya kita bisa menatap ke depan, bangkit, berdiri seperti yang dikatakan Yesus pada anak, bangkit berdirilah, anaknya Yairus tadi. Maka simbol bangkit dan berdirilah ini kembali memupukkan semangat bangkit dan berdiri untuk menjalani kehidupan, menatap kehidupan dengan penuh pengharapan di dalam kasih Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat terang Tuhan supaya kasih Kristus memberikan keteguhan iman kita, senantiasa memiliki harapan dan memunculkan semangat-semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh perjuangan hidup kita, usaha-usaha kita sebagai orang beriman senantiasa diteguhkan, dinaungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.